Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang syarah Nabawiyah ini. Ya, masuk ke bab 39. Judulnya peperangan yang lainnya di tahun-tahun ke-7 Hijriah. Ya. Di antaranya perang Zatul Riqa. Setelah Rasulullah SAW selesai menghancurkan dua sayap yang kuat dari tiga kelompok Al-Ahzab, beliau pun berkonsentrasi penuh ke sayap yang ketiga, yaitu orang-orang Arab Badui yang bengis, yang berpindah-pindah di gurun Najd dan senantiasa melakukan perampasan dan perampokan dari waktu ke waktu. Ya. Perang Al-Ahzab ini perang terhadap orang-orang kafir Quraisy yang paling kuat itu. Kemudian orang-orang Yahudi dan sudah kalah semua. Kemudian sekarang memerangi orang-orang Badui yang tukang merampok. Ya. Karena orang-orang Badui itu tidak berkumpul pada suatu daerah atau tempat dan tidak tinggal di benteng-benteng, maka usaha untuk menguasai dan memadamkan api kejahatan mereka secara total lebih sulit dibandingkan menghadapi penduduk Mekah dan Khaybar. Karena itu tidak ada usaha yang efektif untuk hal itu kecuali mengirimkan ekspedisi-ekspedisi pasukan untuk memberikan pelajaran dan menakut-nakuti mereka dalam serangan-serangan itu yang berkali-kali, ya, oleh kaum muslimin untuk memastikan kekuatan dan ketahanan, atau karena perkumpulannya orang-orang Badui tersebut yang terkonsentrasi untuk menyerang penjuru-penjuru Madinah, untuk merampok, maksudnya untuk mengacak-acak dia kan. Gitu. Karena yang paling kuat sebenarnya kafir Quraisy, ya, orang-orang Yahudi di Khaybar, ya, dan sekarang mengumpas ke orang-orang Badui, Arab Badui yang tidak menentu tempatnya, ya. Rasulullah SAW melakukan suatu serangan untuk memberi pelajaran yang dikenal dengan perang Zatul Riqa. Maka disebut dengan perang Zatul Riqa, untuk menumpas orang-orang Badui, ya, dengan taktik menyerang tiba-tiba karena mereka berpindah-pindah, ya, nggak ada yang bisa dikuasain. Sedangkan ahli Ghazawat, maksudnya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, mengatakan perang ini terjadi pada tahun keempat. Akan tetapi turutnya Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada perang ini menunjukkan bahwa ini terjadi setelah perang Khaybar. Kemungkinan besar ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Ya. Ini karena silang pendapat, ya, namanya sejarah, ya. Ada yang bilang tahun ke-4 Hijriah, ada yang bilang tahun ke-7. Yang benar adalah tahun ke-7 Hijriah. Ya.
intisari dari apa yang dikatakan oleh ahli sejarah Nabi SAW mengenai perang ini adalah bahwa Rasulullah SAW mendengar perkumpulan-perkumpulan kabilah Anmar atau Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari kabilah Ghatafan. Maka Rasulullah SAW segera menuju ke tempat mereka dengan 400 atau 700 orang sahabat dan menyerahkan urusan kota Madinah kepada Abu Zar atau Utsman bin Affan. Beliau berangkat dan memasuki perkampungan mereka sampai di suatu tempat yang disebut dengan Nakhl, ya, perkampungan namanya Nakhl, yang terletak sejauh 2 hari perjalanan dari Madinah. Lalu beliau bertemu sekelompok orang dari kabilah Ghatafan dan mereka saling bersepakat untuk tidak saling menyerang. Hanya Rasulullah SAW pada hari itu sholat khauf bersama para sahabat. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan didirikanlah sholat, lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dengan sebagian sahabat, kemudian mereka mundur ke belakang dan beliau sholat 2 rakaat lagi dengan bagian yang lain yang belum sholat. Jadi Rasulullah SAW sholat 4 rakaat dan para sahabat sholat 2 rakaat. Ya, itu pada saat pada saat sholat perang Khauf, ya. Jadi kalau perang Khauf itu perang dalam keadaan takut, ya, itu sholatnya bergantian, ya. Sholat Nabi jadi imam, sahabat yang pertama sholat 2 rakaat selesai, ya, sampai selesai. Kemudian yang di belakang ini berjaga, bersiap siaga. Kemudian yang depan mundur, yang belakang maju. Yang depan mundur, yang di belakang tadi maju untuk sholat lagi 2 rakaat. Kemudian salam, ya. Jadi para sahabat itu 2 rakaat sholatnya, yang bergantian, ya, 2-2 jadi 4, sedangkan Nabi sendiri 4 rakaat. Begitu tata cara sholat khauf, ya. Waktu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, dalam perang Uhud itu masalah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami, maksudnya aku dan 6 orang sahabat lainnya keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika itu bersama kami hanya ada seekor unta yang kami tunggangi secara bergilir. Hingga akhirnya laki-laki, ya, maksud saya hingga akhirnya kaki-kaki kami menjadi lecet, ya, atau terkoyak, dan kuku-kuku saya terkelupas karena berjalan kaki, ya, karena onta cuma 1 sedangkan mereka ada banyak sahabatnya, ya, 6 orang. Maka kami pun membalut kaki kami yang berlubang atau yang luka tersebut dengan pembalut. Oleh karena itu perang ini disebut dengan Zatur Riqa, yaitu kaki yang dibalut artinya, ya. Zatur Riqa itu artinya kaki yang dibalut. Karena kami membalut, karena mereka membalut kaki-kakinya semua yang terkelupas tersebut, ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga dari Jabir, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada perang Zatur Riqa. Tatkala kami sampai pada pohon yang rindang, kami tinggalkan pohon itu khusus untuk Rasulullah SAW. Beliau pun berteduh di bawahnya, sedangkan para sahabat berpencar mencari pohon dan bernaung di bawahnya sambil berteduh, ya, istirahat. Beliau menggantungkan pedangnya pada sebuah pohon. Kemudian Jabir berkata, kami pun tidur sekejap. Tiba-tiba datang seorang dari kaum musyrikin
dan langsung menghunus pedang kepada Rasulullah SAW. Ini dalam kisah yang lain juga sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. Karena sahabat bukan orang kafir itu ambil pedangnya Nabi, yang tergantung siapa yang menolong kamu. Kata Nabi, Allah. Tapi begitu tuh terjatuh pedangnya, begitu diinin ke dia, siapa yang nolong kamu? Nggak ada. Kafir nggak ada yang nolong ya gitu. Apakah kau takut kepadaku? Ternyata tidak, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat menolongmu dariku? Katanya Allah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, dan tatkala kami datang, kami dapati di sisi beliau ada seorang Arab Badui sedang duduk. Kemudian Rasulullah berkata, ketika aku sedang tidur, orang ini mengambil pedangku, lalu aku terbangun sedangkan dia memegangnya terhunus sambil berkata, siapa yang dapat menghindarkanmu dari aku? Aku jawab, Allah. Nah, gitu ya. Yang duduk di sini, maksudnya di samping beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang duduk di sampingnya tersebut tidak mencelanya, dan Rasulullah tidak mencelanya juga. Dan dalam riwayat Abu Uwanah ditambahkan, maka pedang itu jatuh dari tangannya dan Rasulullah SAW mengambilnya dan berkata, siapa yang menghalangimu dariku? Diunus lagi kan. Dia berkata, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil jadilah engkau orang yang baik, maksudnya gitu. Dia nggak bilang Allah menolong, karena dia belum ngerti Islam itu ya. Kemudian beliau berkata, apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah? Arab berkata, aku berjanji tak akan memerangimu dan aku tidak akan bersama kaum yang memerangimu. Kemudian Abu Uwanah tadi ya berkata, kemudian orang itu dibiarkan pergi. Kemudian mendatangi kaumnya, lalu berkata kepada mereka, aku datang kepada kalian dari manusia terbaik. Karena disuruh jadi manusia terbaik kan, nabi-nabi ya. Karena dia takut. Dalam riwayat Al-Bukhari, Musaddad berkata dari Uwana, dari Abu Basir, nama orang itu adalah Gaurat bin Haris. Gaurat bin Haris namanya, orang Arab Badui tadi ya, dalam Sahih Bukhari. Sedangkan Ibnu Hajar berkata, sebab kisah ini ada pada kitab Al-Waqidi. Sedangkan nama orang Badui itu adalah Da'thur. Dan disebutkan bahwa ia masuk Islam, tetapi kelihatannya dua cerita itu terjadi pada dua peperangan yang berbeda. Wallahu a'lam. Ada juga ya kisah yang lain itu namanya Da'thur. Ini Gaurat bin Haris. Dalam perjalanan pulang dari peperangan ini, mereka menawan seorang wanita dari kaum musyrikin. Suaminya lalu bernazar untuk tidak pulang sampai bisa mengalirkan darah beberapa sahabat Rasulullah SAW. Maka pada malam harinya ia datang. Saat itu Rasulullah SAW telah menyiapkan dua orang untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Mereka adalah Abbad bin Basir dan Ammar bin Yasir. Orang itu memanah Abbad tatkala ia sedang sholat, dan ia pun mencabutnya dengan tidak membatalkan sholatnya. Ia dipanah sampai 3 kali, tapi sedikit pun tidak membatalkan sholatnya hingga salam. Kemudian ia membangunkan Amr. Subhanallah, mengapa kau tak membangunkanku? Tanya Amr. Aku dapat membaca surat dan aku tidak ingin menghentikannya, jawab Abbad. Jadi Abbad lagi sholat, dipanah, cabut lagi, dipanah lagi, cabut lagi 3 kali. Tapi setelah dia selesai sholat,
Dia membangunkan Amr. Teman Amr berkata, kenapa kau tidak membangunkan aku? Karena jawab Abad, saya sedang sholat membaca ayat, jadi aku tidak mau membatalkannya. Gitu. Luar biasa ya para sahabat itu. Peperangan ini mempunyai pengaruh besar dalam menanamkan rasa takut di dalam hati para sahabat Badu yang bengis. Jika kita perhatikan perincian peperangan setelah perang ini, kita akan lihat bahwa kabilah-kabilah dari Ghatafan ini tidak berani lagi angkat kepala setelah serangan ini. Kemudian sedikit demi sedikit mereka bersikap merendahkan diri hingga akhirnya menyerahkan diri dan bahkan masuk Islam. Sampai-sampai kita temukan beberapa kabilah dari Arab Badui ini bergabung bersama kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah. Ya. Ini menjelang penaklukan kota Mekah ya di tahun ke-7 Hijriah. Mereka juga turut serta dalam perang Hunain dan mendapatkan bagian harta rampasannya setelah mereka pulang dari penaklukan kota Mekah. Ketika diutus pada mereka orang-orang yang menarik zakat, mereka pun membayar zakat. Dengan ini selesailah upaya melumpuhkan kekuatan tiga sayap yang tergabung dalam Al-Ahzab. Yang kala itu orang-orang Baduy ya. Sebelumnya kan kafir Quraisy dan orang-orang Khaybar ya, orang apa istilahnya Yahudi yang di kota Khaybar ya. Setelah itu keamanan dan ketentraman meliputi tanah Arab dan kaum muslimin pun dapat dengan mudah menanggulangi kerusakan dan keretakan yang ada di beberapa daerah di beberapa kabilah. Karena sudah berjaya Islam ya. Ini cikal bakalnya untuk penaklukan kota Mekah. Bahkan setelah perang ini dilakukanlah persiapan-persiapan untuk menaklukkan negeri-negeri dari kerajaan besar karena keadaan dalam negeri sudah berkembang untuk kebaikan Islam dan Muslim. Setelah kepulangan dari perang ini, Rasulullah SAW tinggal di Madinah hingga bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Selama ini beliau mengirim beberapa brigade militer. Adapun perincian pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Brigade Ghalib. Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ke Bani Al-Mulawwah di daerah Qadid pada bulan Safar atau Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Konon Bani Al-Mulawwah telah membunuh sahabat-sahabat Bashir di Suwaid, maka dikirimlah pasukan ini untuk menuntut balas. Mereka melancarkan serangan pada malam hari dan membunuh siapa saja yang ditemukan. Dan mereka mengirim hewan ternak. Mereka didahului oleh pasukan musuh yang besar sampai tatkala musuh mendekati kaum muslimin. Turunlah hujan yang sangat deras dan mendatangkan banjir besar yang menghalangi dua kelompok yang berperang tersebut. Dan kaum muslimin berhasil dalam sisa penarikan mundur pasukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Brigade Husma pada bulan Jumadis Tsani ya, atau Jumadis Tsaniyah tahun ke-7 Hijriah, dan telah disebutkan penjelasannya pada bab surat menyurat kepada para raja. Kemudian yang ketiga, Brigade Umar bin Al-Khattab ke Turbah ya, pada bulan Sa'ban tahun ke-7 Hijriah ya. Pasukan ini berjumlah 30 orang. Mereka berjalan malam hari dan bersembunyi di siang hari. Lalu ketika informasi tentang pasukan ini sampai kepada Bani Hawazin, mereka pun melarikan diri, dan tatkala Umar sampai di tempat mereka, ia tidak menjumpai seorang pun di sana. Kemudian beliau kembali pulang ke Madinah. Ya. Kemudian brigade militer yang keempat ya, Brigade Bashir. Tadi Brigade Umar sudah, Brigade Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah di daerah Padak pada bulan Sa'ban tahun ke-7 Hijriah yang beranggotakan 30 orang. Pasukan ini pergi menuju mereka dan berhasil menggiring domba-domba dan ternak-ternak milik mereka. Saat pasukan ini kembali pulang, tiba-tiba pada malam hari mereka dikejar musuh dan pasukan Basir
menghujani mereka dengan anak panah hingga anak panah Basir dan sahabatnya habis. Akhirnya mereka semua terbunuh kecuali Basir dalam keadaan luka parah. Ia menyelamatkan diri sampai ke Padak dan tinggal bersama orang-orang Yahudi hingga lukanya sembuh. Kemudian kembali ke Madinah. Pengiriman ini gagal ya dengan Brigade Basir ini ya. Kemudian yang kelima, Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laisi pada bulan Ramadan. Jadi 2 kali ini ya. Yang pertama itu Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ke Bani Al-Mulawah. Yang ketiga ini Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laisi pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah ke Bani Awal dan Bani Abdu bin Sa'labah di Maipa'ah. Ada yang berpendapat mereka dikirim ke Hirakot, suatu tempat di Juhainah. Pasukan ini berjumlah 130 orang. Mereka lakukan serangan terhadap musuh-musuh secara serempak, membunuh siapa saja yang muncul di hadapan mereka dan berhasil menggiring ternak unta dan domba-domba mereka dalam peperangan ini. Usamah bin Zaid membunuh Mirdas bin Nuhaik setelah mengucapkan la ilaha illallah. Karena ketika sampai di Madinah dan menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, beliau pun mengucapkan takbir seraya bersabda, apakah kau bunuh ia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Dia mengucapkan itu hanya untuk berlindung. Jawab Usamah. Dia bersabda, apakah kau sudah membelah hatinya sehingga kamu mengetahui apakah ia sungguh-sungguh atau berbohong. Ya, jadi Usamah ini ya, Usamah bin Zaid perang ya, dengan perang tanding lah istilah 1 lawan 1 dengan Mirdas bin Nuhaik ya. Kemudian Nuhaik nyerah ya, atau jatuh pedangnya, kalah dia. Sebelum dia dibunuh dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian dibunuh. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menanya, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Padahal kata Usamah, dia mengucapkan itu hanya untuk berlindung dari pedangku. Kalau saja aku yang kalah, aku pasti dibunuh katanya. Sama kata Nabi, tidakkah kau belah dadanya dia? Kau lihat apakah dia sungguh-sungguh atau tidak, maksudnya gitu. Jadi Usamah bin Zaid ini ya, teringat terus tuh, tergiang terus dengan ucapan Rasulullah tersebut ya, sallallahu alaihi wasallam, tentang dia membunuh Mirdas yang sudah bersyahadat la ilaha illallah ya. Maksud Nabi kalau orang udah syahadat, udah jangan gitu loh. Jadi maksud sahabat Usamah bilang dia kalau enggak, dia hanya berlindung aja dia dengan ucapan itu, bukan mau sungguh-sungguh. Tapi Nabi tegur, apakah kamu bedah hatinya? Enggak ya. Terus saya tergiang-giang, dia merasa bersalah rasanya kan gitu. Yang keenam, Brigade Abdullah bin Rahawah di Khaybar pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah, berjumlah 30 orang pasukan kuda. Pengiriman pasukan ini disebabkan Asir atau Basir bin Zarom mengumpulkan kabilah Ghatafan untuk memerangi kaum muslimin. Lalu mereka mengeluarkan Asir dan ke-30 sahabatnya dan memberikan harapan kepadanya bahwa Rasulullah SAW akan menyerahkan urusan Khaybar kepadanya. Tatkala mereka berada di Korkoroh Nayar, terjadilah saling buruk sangka ya di antara mereka yang menyebabkan terbunuhnya Asir dan ke-30 sahabatnya. Ya. Yang ketujuh, Brigade Basir bin Sa'ad Al-Ansari ke Yaman dan Jabbar, yaitu suatu wilayah milik kabilah Ghatafan, dan ada yang berpendapat milik kabilah Puzaroh dan Uzrah. Brigade ini dikirim pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Jumlahnya 300 prajurit muslim ya. Pasukan ini dimaksudkan untuk menghadang kelompok besar yang berkumpul untuk menyerang daerah pinggiran Madinah.
Berjalanlah mereka di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Tatkala berita keberangkatan Basir ini sampai kepada mereka, mereka pun melarikan diri. Akhirnya Basir mendapatkan binatang ternak yang banyak dan menawan 2 orang laki-laki dan membawanya ke Madinah. Lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun semuanya masuk Islam. Yang ke-8, Brigade Abu Hadrat dan As-Alami ke Gobah. Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam pasukan-pasukan yang dikirim pada tahun-tahun ke-7 Hijriah sebelum Umratul Qada. Ringkasnya kisah pasukan ini adalah bahwa ada seorang dari kabilah Jasim bin Muawiyah ya, dengan jumlah yang besar mendatangi hutan hendak mengumpulkan kabilah-kabilah Qais untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Hadrat bersama 2 orang laki-laki hingga ia dapat membuat perencanaan perang yang matang. Mereka sampai di sampai di kaum mereka ya, tatkala matahari terbenam. Lalu Abu Hadrat bersembunyi di suatu tempat dan kedua temannya di tempat yang lain. Ketika itu pimpinan kaum itu datang agak terlambat hingga berlalu kegelapan isya, maka berjalanlah ketua ya, ketuanya sendirian ya berjalan ya. Ketika melewati Abu Hadrat, ia pun melepaskan anak panahnya tepat di hatinya, maka terjatuhlah ia tanpa bersuara. Lalu Abu Hadrat memotong kepalanya dengan mengikatnya di tempat para pasukan. Kemudian ia bertakbir dan bertakbirlah kedua temannya seraya berteriak, maka mereka tak dapat berbuat apa-apa kecuali melarikan diri. Akhirnya mereka bertiga memboyong unta dan domba yang banyak karena pimpinannya udah ke penggal. Kemudian poin berikutnya ya, Umratul Qada. Al-Hakim berkata, disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW tatkala memasuki bulan Zulqa'dah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan Umratul Qada dan tidak diperbolehkan seorang pun yang ikut serta dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah untuk tidak ikut. Berangkatlah mereka kecuali yang telah syahid. Juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut dalam peristiwa Hudaybiyah untuk melaksanakan umrah. Jumlah mereka 2.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Ini ada dalam kitab Fathul Bari ya, babnya 7 halaman 700 ya. Dan untuk urusan Madinah diserahkan kepada Waif bin Adbat Ad-Daili atau Abu Raham Al-Ghifari. Beliau membawa 60 onta yang digiring oleh Najiyah bin Jundub Al-Aslami. Berikhramlah beliau untuk umrah dan dari Zulhulaifah. Lalu bertalbiyah yang diikuti oleh kaum muslimin. Ketika itu beliau berangkat dari keadaan siaga dengan membawa pedang dan pasukan karena khawatir orang-orang Quraisy berkhianat. Tatkala sampai di Ya'jai, seluruh perlengkapan senjata diletakkan, perisai, anak panah, dan tombak. Nabi SAW menugaskan Aus bin Khawli al-Ansari bersama 200 orang untuk menjaga barang-barang itu. Lalu masuklah Rasulullah SAW dengan membawa senjata layaknya orang berpergian jauh dan pedang-pedang di sarungnya. Kemudian Rasulullah SAW masuk dengan menunggangi untanya yang bernama Al-Quswa, diikuti kaum muslimin yang menyandang pedang sambil mengelilingi Rasulullah SAW dan bertalbiyah.
Kemudian kaum musyrikin keluar menuju bukit Aikoan, ya, Aikoan, bukit yang berada di sebelah utara Ka'bah untuk melihat kaum muslimin. Terjadi perbincangan di antara mereka, sungguh telah datang kepada kalian rombongan-rombongan yang menjadi lemah karena demam, ya, yang menyerang kota Yathrib, kota Madinah, ya. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan di antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Jadi 3 putaran itu mereka berlari kecil, ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai di rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya, tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka, ya. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat agar berlari kecil 3 putaran dan berjalan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi pada saat melewati rukun Yamani kemudian sampai Hajar Aswad itu berjalan, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus itu diulang-ulang. Kemudian setelah lewat Hajar Aswad dia berlari kecil sampai rukun Yamani. 3 kali saja itu putarannya. Nanti seterusnya berjalan seperti biasa, seperti melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari kecil pada setiap putaran kecuali untuk diabadikan mereka. Beliau memerintahkan seperti itu sebenarnya untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan mereka, sebagaimana mereka diperintahkan beritihiba, yaitu untuk membuka bahu kanan dan meletakkan ujung kain di atas bahu sebelah kiri, ya, seperti orang pakaian ihram aja, ya, taruh sini, yang kanan terbuka. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dari arah Tsaniyah yang tampak dari daerah Hujun, dan kaum musyrikin berbaris memperhatikan beliau. Beliau tetap bertalbiyah hingga sampai beristilam atau menghormat pada rukun sudut Hajar Aswad, artinya mencium, ya, cium Hajar Aswad dengan tongkatnya, kemudian tawaf dan diikuti oleh kaum muslimin. Abdullah bin Rawaha yang berada di depan Rasulullah SAW membacakan syair sambil menyandang pedang. Ya, saya baca ya syairnya, ya. Kemudian dalam hadis Anas, Umar berkata, "Hai putra Rawahah, di depan Rasulullah SAW dan di Masjidil Haram, kamu berani membacakan syair." Nabi SAW berkata, "Biarkan dia, hai Umar. Syair itu lebih cepat menembus mereka daripada meluncurnya tombak." Ya, yang syair itu seperti berita, ya, istilahnya gitu kan. Populer di zaman waktu itu. Kalau sekarang kan istilahnya kalau dulu telegram lah istilahnya. Sekarang telepon, ya kan, WA atau gitu kan, berita itu menyampaikan berita itu, gitu, syair itu. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berlari-lari kecil dalam 3 putaran. Tatkala kaum musyrikin melihat, mereka berkata, "Kalian mengira demam telah membuat mereka lemah. Lihatlah, mereka lebih militan dari ini dan ini." Ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abwabul Istizan di kitabnya, ya, wal adab bab Ja'afil Insyadish Sir, babnya 2 halaman 107. Setelah tawaf beliau melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika selesai melaksanakan sa'i, sedangkan hewan sembelihan sudah diletakkan di Bukit Marwah, sebelumnya beliau pun bersabda, "Ini tempat menyembelih kurban, dan setiap jalan Mekah adalah tempat menyembelih kurban." Beliau berkurban di Marwah dan mencukur rambutnya di sana.
Begitu pula yang dikerjakan kaum muslimin. Kemudian beliau mengutus beberapa sahabat ke Ya'jai untuk menggantikannya, menjaga peralatan senjata. Kemudian datanglah para sahabat yang tadi menjaga senjata lalu melaksanakan umroh. Jadi bergantian ya. Kemudian saudara rahmat Allah, Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Pada hari keempat, kaum musyrikin mendatangi Ali dan berkata, katakan pada sahabatmu, keluarlah dari kami, waktunya telah habis. Maka Nabi SAW keluar dan mampir di suatu tempat yang bernama Saraf dan bermalam di sana. Ketika mereka akan keluar dari Mekah, anak perempuan Hamzah mengikuti mereka sambil memanggil, wahai paman, wahai paman. Lalu masing-masing dari Ali, Ja'far dan Zaid memperebutkan anak itu. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan anak itu untuk Ja'far karena bibi anak itu adalah istrinya. Pada umroh ini Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah binti Al-Haris Al-Amiriyah. Rasulullah SAW sebelum memasuki Mekah mengutus Ja'far bin Abi Thalib kepada Maimunah. Lalu Maimunah menyerahkan urusannya kepada Abbas karena saudara perempuannya. Ummu Fadl merupakan istri Al-Abbas, maka ia pun menikahkannya dengan Rasulullah SAW tatkala beliau keluar dari Mekah. Beliau meninggalkan Abu Rafi agar ia membawa Maimunah kepada beliau di saat beliau berjalan keluar meninggalkan Mekah. Kemudian beliau bermalam pertama dengan Maimunah di Saraf. Ya, kalau kita dalam Jadul Ma'ad ya, bab 2 halaman 192. Umroh ini disebut Umratul Qada ya. Jadi umroh ini yang Rasulullah ya, yang pertama ini Umratul Qada. Karena sebagai pengganti umrah Hudaybiyah atau karena terjadi sebagaimana isi perjanjian Hudaybiyah. Pendapat yang kedua lebih kuat menurut para ahli. Umrah ini mempunyai 4 nama, Al-Qada, Al-Qadiyah, Al-Qisas, dan As-Sulh ya. As-Sulha. Setelah pulang dari Umratul Qada, beliau mengirim beberapa brigade berikut perinciannya. Yang pertama itu brigade Ibnu Abil Auja pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah berjumlah 50 orang dan mengutusnya ke Bani Sulaim untuk mengajak mereka masuk Islam. Mereka berkata, kami tak butuh pada ajaran kalian. Kemudian mereka berperang dengan sengit. Pada peperangan ini Abul Auja terluka dan 2 orang musuh berhasil ditawan. Yang kedua, pengiriman berikutnya itu yang kedua brigade Ghalib bin Abdullah kepada sahabat-sahabat Basir bin Sa'ad yang mengalami kekalahan di Padak pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Mereka diutus dengan jumlah 200 orang. Kemudian mereka mendapatkan ternak yang banyak dari pihak musuh dan membunuh beberapa dari mereka. Yang ketiga brigade Zatu Atlah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu Bani Qada'ah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah telah mengutus pada mereka Ka'ab bin Umair al-Ansari dengan pasukan berjumlah 15 orang. Mereka bertemu musuh, kemudian mereka seru pada Islam, tetapi mereka menolaknya, bahkan malah menyerang dan dengan panah hingga mereka semua mati syahid kecuali 1 orang yang terluka parah di tengah-tengah mereka. Pengiriman yang keempat itu Zatu Irq kepada Bani Hawazin pada bulan Awal tahun ke-8 Hijriah. Bani Hawazin ini berulang kali telah membantu musuh-musuh Islam. Maka Rasulullah SAW mengutus kepadanya Suja bin Wahab al-Asadi bersama 25 orang. Mereka mendapatkan binatang ternak yang banyak dari pihak musuh tanpa mendapatkan rintangan. Kemudian perang Mut'ah ya. Perang ini ya, misalnya perang Mut'ah ya, perang ini merupakan pertempuran terdahsyat dan peperangan berdarah terbesar ya, peperangan berdarah terbesar
yang pernah kaum muslimin lalui semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan pendahuluan dan persiapan bagi penaklukan negeri-negeri kaum Nasrani. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus atau September tahun 629 Masehi. Mu'tah adalah nama sebuah kampung, ya, yang bernama Balqa yang berada di kawasan Sam. Jarak antara tempat tersebut dengan Baitul Maqdis sekitar 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan apa dengan onta apa jalan kaki ya. Sini tidak dijelaskan. Kemudian sebabnya terjadi peperangan adalah bermula ketika Rasulullah SAW mengutus Harits bin Umair al-Asdi guna menyampaikan surat beliau kepada penguasa Basra. Kemudian ia dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghasani, seorang penguasa yang mendapat mandat dari kaisar atas Balqa, terletak di kawasan Sam, lalu diborgol, kemudian dihadapkan ke kaisar yang kemudian menebas batang lehernya. Insyaallah ya. Perang dulu mah potong-potong leher ya. Pembunuhan delegasi dan duta merupakan bentuk kriminal paling keji setara bahkan melebihi pernyataan kondisi perang. Sehingga ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun marah besar, kemudian menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 prajurit. Ini adalah pasukan Islam terbesar belum pernah terkumpul kekuatan seperti ini sebelumnya kecuali yang terjadi pada perang Ahzab. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada para kepala pasukan. Dalam perang ini Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima pasukan seraya bersabda, apabila Zaid terbunuh maka Ja'far yang mengambil alih, dan bila Ja'far terbunuh maka Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih. Itu bendera ya, memegang komando. Hadisnya riwayat Bukhari, bab Ghazwah Mu'tan min Ardi ya. Kemudian beliau mengangkat panji berwarna putih dan memberikannya kepada Zaid bin Harithah. Beliau menyampaikan wasiat kepada mereka agar mendatang atau mendatangi tempat-tempat terbunuhnya Al-Harits bin Umair dan menyuruh penduduk di sana untuk masuk Islam. Apabila mereka menerima ajakan tersebut maka itu yang diharapkan, dan kalau mereka menolak maka harus diperangi dengan memohon pertolongan Allah terhadap mereka. Untuk selanjutnya mereka diperangi. Beliau bersabda kepada mereka, perangilah orang-orang kufur kepada Allah dengan nama Allah di jalan Allah, dan janganlah kalian berbuat khianat dan mencuri harta rampasan sebelum dibagi. Janganlah membunuh anak-anak, kaum wanita, dan yang lanjut usia, serta orang-orang yang menyepi atau menyendiri ya di biaranya. Janganlah memotong pohon kurma dan pepohonan lain, dan jangan pula menghancurkan bangunan. Orang nggak boleh, yang Islam begitu ya. Kemudian poin berikutnya, pelepasan pasukan dan tangisan Abdullah bin Rawahah. Tatkala pasukan Islam telah bersiap untuk berangkat, masyarakat Madinah hadir melepaskan kepergian para panglima Rasulullah SAW dan memberi salam kepada mereka. Ketika itulah Abdullah bin Rawahah, salah seorang panglima pasukan, menangis. Mereka bertanya, apakah gerangan yang menyebabkanmu menangis? Yang menjawab, demi Allah, aku ini tidak memiliki kecintaan kepada dunia dan tidak pula kerinduan kepada kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dari Kitabullah ya, yang menyebutkan tentang neraka. Ayat tersebut yaitu surat Maryam ayat 1. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatanginya ya. Karena ala rabbika
hatmam maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi semua orang itu akan menghampiri neraka itu. Ya. Itu udah ketetapan dari Allah. Udah ada kepastian dari Allah. Ya, surah Maryam itu. Jadi orang-orang yang udah ke sana yang masuk neraka udah jebur langsung, ya enggak ya Allah selamatkan ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian atau kepastian yang sudah ditetapkan. Makanya dia nangis dengan ayat itu ya. Abdullah bin Rawahah ini. Aku tidak tahu bagaimana bisa keluar darinya setelah aku memasukinya. Maka para sahabat pun berkata, semoga Allah menyertai kalian dengan keselamatan dan melindungi kalian serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sehat dan menang. Maka Abdullah bin Rawahah bersenandung, ya, bersair lah itu istilahnya. Akhirnya, namun kumohon maghfirah dari Ar-Rahman, tebasan menggangga yang menyemburkan kotoran, atau tikaman cepat dengan kedua tangan yang tiada henti, dengan tombak yang menembus isi perut dan hati, hingga saat mereka melewati kuburanku, dikatakan, "Tuhai pejuang yang mendapat petunjuk dari Allah." Kemudian orang-orang keluar dan Rasulullah SAW pun mengantar mereka sampai ke Thaniyah di Al-Wada. Lalu beliau berhenti dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Itu tanda-tanda kematian ya, karena kalau dia istilahnya tuh terbunuh, maka digantikan dengan yang pertama itu kan Zaid bin Harithah. Kemudian kalau dia meninggal apabila Zaid terbunuh katanya, maka Ja'far. Apabila terbunuh maka Abdullah bin Rawahah. Ya, terbunuh semua tiga-tiganya itu ya. Syahid artinya. Pasukan Islam bergerak dan suasana menegangkan saat mengadakan serangan mendadak. Pasukan Islam bergerak menuju utara hingga singgah di Ma'an, sebuah kawasan di negeri Syam, yaitu setelah Hijaz Utara. Ketika itulah para informasi menyampaikan berita bahwa Heraklius telah sampai di Ma'ab, sebuah daerah di Balqa, dengan berkekuatan 100.000 pasukan Romawi dan disuplai pula oleh 100.000 orang dari kabilah-kabilah Lakhem, Judzam, Balkin, Ba'ra, dan Balyun. Banyak sekali ya, 200.000. Kemudian poin berikutnya, majelis permusyawaratan di Ma'an. Kaum muslimin tidak pernah memprediksikan bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan yang amat besar yang akan diserang secara mendadak oleh mereka di negeri yang jauh ini. Betapa tidak, apakah pasukan kecil yang hanya berkekuatan 3.000 prajurit melawan 200.000? Nah, suatu hal yang luar biasa ya. Prajurit muslimin cuma 3.000 ingin menyerang umat yang besar yang kekuatannya itu 200.000 ya, 200.000 prajurit. Mereka kaum muslimin bingung karenanya. 2 malam mereka tinggal di Ma'an memikirkan apa yang akan mereka kerjakan sambil mempertimbangkan dan memusyawarahkannya. Tindakan yang terbaik, kemudian mereka berkata, kita akan sampaikan surat kepada Rasulullah SAW, memberitahukan jumlah pasukan musuh. Setelah itu entah beliau akan mengirim pasukan bantuan atau memerintahkan dengan satu perintah yang akan kita kerjakan.
Namun Abdullah bin Rawahah menolak usulan tersebut dan membangkitkan semangat pasukan seraya berkata, "Wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itulah justru tujuan kalian berpergian, yaitu mencari syahadah." Artinya mati syahid, ya. Digaungkan lagi lebih semangat. Tujuan awalnya kan adalah supaya mati syahid kan. Itu apa lapor-lapor? Itu apa mundur? Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah kekuatan dan banyaknya jumlah mereka. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini, maksudnya agama Islam, yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah, sesungguhnya kini hanyalah dua kebaikan, kemenangan atau syahid. Nah, itulah motivasi dari Rawahah ya. Abdullah bin Rawahah ya. Motivasinya itu. Akhirnya diambillah keputusan mantap sesuai dengan seruan Abdullah bin Rawahah. Kemudian poin berikutnya, pasukan Islam bergerak menuju ke arah musuh. Setelah pasukan Islam menghabiskan waktu selama 2 malam di Ma'an, mereka kemudian bergerak menuju lokasi musuh hingga akhirnya mereka, pasukan Islam ya, bertemu dengan pasukan Heraklius di sebuah daerah di Balqa yang disebut Masyarib. Kemudian musuh pun mendekat sementara kaum muslimin menarik diri ke Mu'tah, lalu membuat camp di sana dan melakukan mobilisasi. Mereka menjadikan Utbah bin Qatadah al-Azri sebagai komando sayap kanan dan Ubadah bin Malik al-Ansari sebagai komandan sayap kiri. Kemudian poin berikutnya, permulaan perang dan pergantian komandan. Di sanalah, di Mu'tahlah, dua kelompok bertemu dan dimulainya pertempuran sengit. 3.000 orang melawan serangan 200.000 prajurit. Suatu pertempuran fantastis yang pernah disaksikan dunia dengan penuh ketercengangan dan kebingungan. Akan tetapi bila angin keimanan bertiup, maka ia membawa keajaiban-keajaiban itu. Zaid bin Al-Harisah, orang kesayangan Rasulullah SAW, mengambil panji dan mulai berperang dengan sangat gagah dan berani. Tidak ada tandingannya kecuali pada orang-orang yang sepertinya dari kalangan pahlawan-pahlawan Islam. Ia masih berperang dan berperang hingga dihujani oleh ujung-ujung tombak musuh, lalu gugur sebagai syahid. Ketika itu Ja'far bin Abu Thalib mengambil alih panji dan mulai berperang dengan gaya yang amat mencengangkan. Ketika merasa kelelahan oleh pertempuran, ia melompat dari atas kudanya yang berwarna merah ke kuning-kuningan, lantas menyembelihnya. Kemudian mulai berperang lagi sehingga terputus tangan kanannya. Lalu ia mengambil panji dengan tangan kirinya dan ia masih demikian hingga tangan kirinya pun terputus. Lalu ia mendekap panji tersebut dengan kedua pundaknya dan masih saja ia mengangkatnya sampai akhirnya terbunuh. Konon seorang tentara Romawi menebasnya hingga tubuhnya terbelah dua. Allah mengganti kedua tangannya dengan 2 buah sayap di surga, yang dengannya ia akan terbang kemanapun ia kehendaki di surga ya. Oleh karena itu ia dijuluki Ja'far bin At-Tayyar atau Ja'far yang banyak terbang, dan Ja'far Zanahain atau Ja'far yang si pemilik 2 sayap di surga ya. Karena emang sudah ada tanda-tanda ya. Kalau Zaid bin Harisah wafat diganti oleh Ja'far ya. Kemudian kalau Ja'far wafat digantikan oleh Abdullah bin Rawahah ya.
Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Nabi bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia berdiri di hadapan jasad Ja'far pada saat itu seraya berkata, lalu aku hitung sebanyak 50 sasaran di tubuhnya antara tusukan dan tebasan, di mana tidak ada satupun mengenai punggungnya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, pada perang tersebut, aku berada di tengah-tengah mereka, lalu kami mencari Ja'far bin Abi Thalib dan menemukannya di antara orang-orang yang terbunuh. Lalu ternyata kami menemukan pada tubuhnya 90 sekian tusukan dan hujaman ya, dari anak panah dan tombak. Dalam riwayat lain, Umari dari Nabi terdapat tambahan, lalu kami menemukan hal tersebut, tusukan dan hujanan di bagian depan tubuhnya. Ini ada dalam kitab Fathul Bari ya. Tatkala Ja'far terbunuh setelah perang dengan gagah dan berani, Abdullah bin Rawah mengambil alih panji. Dengan menunggang kuda ia pun maju dan mulai berusaha untuk turun dari tunggangannya, namun kebimbangan merasuki jiwanya hingga ia membuangnya jauh-jauh seraya bersenandung. Aku bersumpah, wahai jiwa, hendaklah kau turun dengan rasa benci ataupun sukarela jika manusia berteriak gaduh dan memekik, mengapa kulihat engkau membenci jannah, membenci surga ya. Ia pun kemudian turun, lalu sepupunya mendatanginya dengan membawa tulang berdaging dan berkata, makanlah agar engkau bertenaga, sesungguhnya hari ini engkau sudah menghadapi kondisi seperti yang engkau lihat sendiri. Maka ia pun mengambilnya dari tangannya lalu menggigitnya sekali, kemudian melemparkannya dan mengambil pedangnya. Ia menerobos maju dan berperang sampai terbunuh. Akhirnya dapat semua, syahid semua tiga-tiganya itu ya. Zaid bin Harithah dan Ja'far ya. Kemudian Abdullah bin Rawahawah itu ya. Bendera kemudian beralih ke tangan Khalid bin Walid, si pedang Allah. Di saat itulah seorang dari Bani Ajlan bernama Sabit bin Arqam menuju dan mengambil panji. Ia berkata, wahai kaum muslimin, tunjukkanlah salah seorang dari kalian. Mereka menjawab, engkau saja. Ia berkata, aku tidak bisa melakukannya. Maka para sahabat pun kemudian memilih Khalid bin Walid. Tatkala sudah mengambil panji, ia pun berperang dengan dahsyatnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Khalid bin Walid yang menuturkan, di hari Mu'tah ada 9 pedang yang telah patah di tanganku kecuali lempengan pedang buatan Yaman. Dalam lapas yang lain disebutkan 9 pedang telah berkeping-keping di tanganku pada hari Mu'tah dan hanya tersisa lempengan pedang buatan Yaman di tanganku. Sebelum berita dari medan pertempuran sampai kepada masyarakat Madinah, Rasulullah SAW telah bersabda menyampaikan wahyu pada hari Mu'tah dengan kedua matanya berlinang air mata. Zaid memegang panji lalu terbunuh. Kemudian Ja'far mengambilnya dan dia pun terbunuh. Kemudian Ibnu Rawaha juga mengambilnya dan ia pun terbunuh. Hingga tampil Sa'ib bin Suyufillah, salah satu pedang Allah Khalid bin Walid. Namanya Sa'ib bin Suyufillah ya. Walid bin Walid namanya. Mengambil panji hingga akhirnya Allah menganugerahkan kemenangan atas mereka. Hasil akhir pertempuran ya, sekalipun dengan keberanian tinggi, ketangguhan dan kegagahan yang tiada tanding, adalah sangat aneh apabila pasukan kecil ini berhasil menghadapi pasukan Romawi yang laksana gelombang samudra dan luas. Ya, bayangin ya, 3.000 melawan 200.000. Ya,
perbandingannya. Di saat itulah Khalid bin Walid menunjukkan kepiawaiannya dan kematangannya dalam melepaskan kaum muslimin dari situasi sulit yang mereka hadapi. Terdapat banyak versi riwayat yang berbeda-beda mengenai hasil akhir dari pertempuran ini. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh riwayat tersebut, nampaklah bahwa Khalid bin Walid lah memang telah berhasil bertahan di hadapan pasukan Romawi sepanjang siang hari. Pada hari pertama pertempuran, ia merasakan perlunya melakukan siasat perang yang mampu menyusupkan rasa takut di hati pasukan Romawi sehingga mampu menarik mundur pasukan Muslim tanpa diikuti oleh aksi pengejaran dari pasukan Romawi. Ia sadar betul bahwa melepaskan diri dari cengkraman mereka sungguh sangat sulit sekali bila kondisi kaum muslimin terbuka. Ya, berada di medan yang terbuka maksudnya. Dan mereka pasukan Romawi maksudnya melakukan pengejaran kalau di medan terbuka ya. Karena itu pada hari kedua ia merubah formasi pasukan dan melakukan mobilisasi lagi. Front terdepan dipindahkan ke belakang, sayap kanan ke sayap kiri. Demikian pula sebaliknya, sehingga tatkala musuh melihat hal tersebut, mereka tidak mempercayainya dan berkata mereka mendapatkan bala bantuan. Akhirnya mereka dihinggapi takut dengan perubahan tersebut. Ketika kedua pasukan telah berhadapan-hadapan dan terjadi gesekan-gesekan untuk beberapa saat, mulailah Khalid menarik pasukan Muslim mundur sedikit demi sedikit sambil terus menjaga formasi pasukan. Ternyata pasukan Romawi tidak melakukan pengejaran karena beranggapan bahwa kaum muslimin ingin melakukan tipu daya terhadap mereka dan berusaha menjalankan siasat untuk memerangi mereka ke padang pasir. Demikianlah akhir pasukan musuh kembali ke negerinya tanpa berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap kaum muslimin. Sementara kaum muslimin berhasil mundur dengan selamat hingga kembali ke Madinah. Ya, dengan strateginya Khalid bin Walid ya. Yang depan mundur, yang di belakang maju, yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri pindah ke kanan. Jadi seolah-olah kayak ada pengiriman kan, pengiriman pasukan baru. Akhirnya mereka merasa gentar juga gitu kan ya. Kemudian korban dari kedua belah pihak ya, dari pihak kaum muslimin ketika itu terdapat 12 orang dan yang gugur ya sebagai syahid. Adapun dari pihak Romawi tidak diketahui berapa jumlah korban mereka, hanya saja melihat rincian peperangan ini mengindikasikan bahwa jumlah korban di pihak mereka lebih banyak. Kemudian dampak pertempurannya, walaupun dalam pertempuran ini kaum muslimin belum mampu melakukan pembalasan yang mereka rasakan kepahitannya, namun pertempuran ini memiliki dampak yang besar bagi reputasi kaum muslimin, di mana seluruh bangsa Arab dibuat tercengang dan heran karenanya. Pasukan Romawi merupakan negara superpower di waktu itu, ya, di muka bumi pada saat itu ya. Bangsa Arab mengira bahwa pertempuran yang dilakukan kaum muslimin itu sama saja dengan aksi bunuh diri dan mencari mati dengan sia-sia. Ya, karena pertempuran pasukan kecil dengan kekuatan 3.000 melawan kekuatan lawan dengan 200.000 ya. Karena mungkin menang menurut orang-orang Arab ya. Lalu kepulangan mereka dari pertempuran tersebut tanpa mendapatkan kerugian yang berarti merupakan keajaiban zaman yang keajaiban zaman. Ini merupakan atau ini menegaskan betapa kaum muslimin adalah manusia yang memiliki tipikal tersendiri. Tidak seperti yang sudah biasa dan diketahui bangsa Arab selama ini, yaitu bahwa mereka dibantu dan ditolong oleh Allah dan bahwa pemimpin mereka Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Karena itulah setelah peperangan ini kita melihat kabilah-kabilah yang selama ini menjadi musuh buyutannya dan selalu mengadakan pemberontakan terhadap kaum muslimin telah bersimpati terhadap Islam, sehingga kabilah-kabilah Bani Sulaim, Bani Asja, Bani Gotafan, Bani Zulbian, dan Bani Fuzaroh dan lain-lainnya menyatakan masuk Islam. Akhirnya banyak ya orang masuk Islam dengan siasat Khalid bin Walid tadi itu ya.
Perang Mu'tah ini merupakan permulaan pertempuran berdarah dengan bangsa Romawi dan mukodimahnya, serta persiapan bagi ekspansi penaklukan terhadap negeri-negeri Romawi dan pembebasan oleh kaum muslimin terhadap bumi yang amat jauh tersebut. Kemudian pengiriman pasukan khusus menuju Zat As-Salasil. Ketika Rasulullah SAW mengetahui sikap kabilah-kabilah Arab di pinggiran Sam yang berpihak pada Romawi dalam menghadapi kaum muslimin selama perang Mu'tah, beliau merasakan perlunya untuk memecah belah antara mereka dengan bangsa Romawi, sekaligus menjadikannya sebagai faktor bersatunya mereka dengan kaum muslimin, sehingga tidak akan berkumpul lagi kekuatan besar seperti itu. Dan untuk melaksanakan rencana tersebut, beliau memilih Amr bin Al-As karena neneknya dari pihak ayah adalah wanita yang berasal dari kabilah Balyun. Beliau mengirimkannya kepada mereka pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah. Setelah perang Mu'tah, guna melunakkan hati mereka, ada riwayat yang menyatakan bahwa para agen melaporkan adanya sekelompok orang dari Qodo'ah yang telah berkonsentrasi dan ingin mendekati pinggiran kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun segera mengirim Amr kepada mereka, dan bisa jadi kedua faktor ini saling melengkapi. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan panji putih kepada Amr bin Al-As. Di samping panji hitam, beliau mengutusnya bersama 300 personil dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang diperkuat dengan 30 pasukan berkuda. Beliau memerintahkannya untuk meminta bantuan kepada siapapun dari kabilah Balyun, Azrah, dan Balkin yang mereka lewati. Mereka berjalan di malam hari dan bersembunyi atau berteduh pada siang hari. Tatkala sudah dekat dengan kabilah tersebut, sampailah informasi kepadanya bahwa kabilah tersebut telah terkonsentrasi dalam jumlah yang besar. Lantas ia pun mengutus Rafi bin Makis Al-Juhani untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama 200 pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, termasuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau memberikan panji kepadanya. Beliau memerintahkannya untuk menyusul Amr bin Al-As agar bersatu serta tidak berselisih. Ketika telah menyusul, Abu Ubaidah berkehendak untuk mengimami pasukan dalam sholat. Maka berkata Umar, sesungguhnya engkau datang hanya untuk memperkuatku, jadi akulah pemimpin mereka. Kemudian Abu Ubaidah menaatinya, sehingga Amr bin Al-As lah yang mengimami kaum muslimin. Mereka bergerak hingga menginjakan kaki di negeri Qodo'ah, dan berhasil mendudukannya hingga sampai ke ujung negeri ujung negeri mereka. Yang di sanalah mereka bertemu dengan konsentrasi massa tersebut. Kaum muslimin lantas menyerangnya hingga mereka lari dan tercerai-berai. Auf bin Malik Al-Asy'ari lantas mengirim surat kepada Rasulullah SAW memberitakan kepulangan dan keselamatan mereka serta apa yang terjadi dalam peperangan. Zat As-Salasil adalah sebuah lokasi di balik lembah Al-Qura yang berjarak dengan Madinah sejauh 10 hari perjalanan. Cukup jauh juga ya. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa kaum muslimin singgah di mata air di daerah Zujam, daerah Judzam yang disebut dengan As-Silsil. Lalu kemudian disebut dengan Zat As-Salasil. Dan dirahmati Allah, pengiriman pasukan khusus Abu Qatadah ke Khudrah. Pasukan ini dikirim pada bulan Sa'ban, tahun ke-8 Hijriah. Penyebabnya adalah karena Bani Ghatafan telah terkonsentrasi di Khudrah, suatu daerah tempat
pemukiman Bani Muharib di Najd. Maka Rasulullah SAW mengirim Abu Qatadah ke sana bersama 15 orang. Ia lantas membunuh beberapa orang di antara mereka, menawan serta mengambil semua harta rampasan perang mereka. Itulah ya kisah peperangan perang Zatul Riqa tersebut ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua, sehingga menjadi amal untuk memberatkan timbangan di akhirat kelak. Tentu saja masih banyak kekurangannya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.